Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan 40 hadis Sahih Bukhari yang mudah untuk dihafalkan sanad dan matannya, yang mana kumpulan hadis ini disusun oleh guru kita almarhum Dr. Ahmad Lutfi Fathullah MA rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua usaha beliau menjadi syafaat di yaumil qiyamah dan menjadi syafaat di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah masuk ke hadis ke-6. Kita akan baca seperti biasa riwayat dari hadis ini. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Itu sanadnya. Sekarang kita ke matannya. Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Saya ulang. Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Demikian matan dari hadisnya. Kita coba menerjemahkan secara harfiah. Ma haqqu mri'in muslimin, tidak sepantasnya bagi seorang muslim lahu syai'un, yang ia memiliki sesuatu, yusi fihi, dia hendak berwasiat terhadap sesuatu itu, yabitu lailataini, dia bermalam 2 malam, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, illa kecuali, wa wasiyatuhu wasiatnya, maktubatun tertulis, indahu di sisinya. Secara bebas kita akan terjemah. Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim yang ia memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan, kemudian berlalu darinya 2 malam, artinya keinginan dia untuk berwasiat tadi, melainkan wasiatnya sudah tertulis. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat ini? Pertama adalah anjuran untuk berwasiat. Anjuran untuk menulis wasiat. Wasiat di sini yang pertama adalah bisa sifatnya itu wasiat berbentuk harta, bisa juga tidak berbentuk harta. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah, nasihat-nasihat, itu adalah bentuk wasiat. Dan ini dianjurkan untuk menulis wasiat tersebut. Dan para ulama mengatakan secara hukum tidak wajib, namun sangat-sangat dianjurkan untuk kita berwasiat. Karena dituliskan di situ,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, maktubah, tertulis. Dan disinilah menunjukkan bahwa wasiat ini dianjurkan tidak hanya ketika seseorang sakit. Wasiat dianjurkan justru ketika seseorang masih dalam kondisi sehat. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah menyegerakan untuk melakukan kebaikan. Ketika sudah ada niat baik, maka anjuran perintah dari Rasulullah SAW adalah menyegerakan untuk menjalankan wasiat tersebut atau kebaikan tersebut. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan yabitu lailataini, berlalu 2 malam dari niatnya tadi. Nah, tidak pantas lebih dari 2 malam. Begitu kurang lebih maknanya. Artinya jangan sampai melebihi 2 malam dari niatan tadi untuk menulisnya. Ini menunjukkan apa? Kita diperintahkan untuk menyegerakan melakukan perbuatan yang baik. Dengan pemahaman terbalik, perbuatan buruk itu disegerakan untuk diselesaikan, atau jangan sampai kita melakukan yang buruk. Kalau ada keburukan, maka segera untuk menghindar dari keburukan itu. Kita bisa ambil dari hadis tentang larangan untuk tidak berbicara dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Nah, ini kita bisa ambil pemahaman terbaliknya bahwa hal-hal yang sifatnya buruk ya tidak boleh lama-lama, maksimal 3 hari, dan sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai berkomunikasi. Tidak boleh tidak bertegur sapa melebihi daripada 3 hari 3 malam. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tentang wasiat ini. Kemudian yang terakhir, mari kita selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian ini. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, bagaimana kematian itu akan menjemput kita. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan diri dengan amal-amal kebaikan, karena kita tidak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam kondisi apa. Bersyukurlah ketika ajal itu datang, kita sedang berada di dalam sebuah ketaatan. Boleh jadi ketaatan itu adalah ketika sujud di dalam sholat, atau ketika kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga, atau melakukan hal-hal yang mubah hanya mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau melakukan hal-hal yang lainnya yang mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tanda-tanda daripada husnul khatimah. Seseorang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah ketika dia diwafatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma khtim aqwalana biqawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita coba ulang sekali lagi hadisnya. Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi
yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.